Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan menunjukkan berita untuk hari ini, Jumat 7 November 2025. Sari berita penting. Dua oknum Dato' Rio diduga bebas main peti di wilayah Limbur Lubuk Mengkuang. Berita kedua, Satpol PP Tebo imbau pemilik kafe remang-remang urus izin usaha ke Dinas PTSP. Berita ketiga, pastikan tepat sasaran Dirjen Dikti kunjungi mahasiswa UNAN penerima KIP kuliah. Berita selengkapnya. Daya tarik emas ilegal ternyata tidak hanya bisa membius masyarakat biasa untuk bermain ilegal dengan menggunakan alat berat. Namun di wilayah Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang diduga ada beberapa oknum Dato' Rio atau kepala desa yang juga tergiur dan ikut terjun melakukan penambangan emas tanpa izin peti. Jika seharusnya para Dato' Rio dituntut untuk ikut memberantas aktivitas ilegal seperti peti sesuai dengan fakta integritas sebelum dilantik, informasi yang berhasil dihimpun media di lapangan menyebutkan bahwa Rio Dusun Pamunyian dan Rio Dusun Renah Sungai Besar diduga telah melanggar fakta integritas karena diduga terlibat dengan aktivitas peti di wilayah Limbur Lubuk Mengkuang. Menurut narasumber yang diminta namanya tidak disebutkan dalam berita ini, bahwa oknum-oknum Dato' Rio tersebut sudah lama melakukan kegiatan ilegal peti yang terdapat di hulu Sungai Batang Uleh, Dusun Pemunyian, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo. Setahu saya ada dua oknum Dato' Rio yang diduga ikut bermain peti di hulu Sungai Batang Uleh, Dusun Pemunyian. Di hulu Batang Tebo juga ada sekitar 10 unit alat berat untuk peti. Kami minta agar aparat penegak hukum bisa turun dan menghentikan aktivitas ilegal yang merusak alam dan merusak ekosistem sungai, ujar narasumber Kamis 6 November 2025. Ketika ditanya apakah benar ada aktivitas peti menggunakan alat berat di Dusun Pemunyian, tepatnya di aliran Sungai Batang Uleh, lantas ada berapa unit alat berat yang sudah bekerja mencari emas ilegal di wilayah tersebut, narasumber menjawab bahwa sudah ada sekitar 20 unit alat berat yang merusak alam karena sedang mencari emas ilegal. Alat berat di Dusun Pemunyian saat ini ada sekitar 20 unit. Alat beratlah yang kerja di hulu Sungai Batang Uleh, Dusun Pemunyian Tundo. Kalau dibiarkan terus seperti ini, maka akan semakin banyak yang terlibat dan bermain ke depannya, paparnya pula. Di sisi lain, ketika kembali ditanya apakah benar adanya dugaan keterlibatan dua oknum Dato' Rio, yakni Dusun Pemunyian dan Dusun Renah Sungai Besar, narasumber menjawab bahwa dengan dugaan itu kuat terjadi karena yang bersangkutan itu menyewa alat berat untuk mencari emas ilegal. Pelaku peti di hulu Sungai Batang Uleh termasuk dua oknum Dato' Rio sudah merental alat berat, dan alat berat mereka juga sudah mengeruk dan merusak lingkungan untuk mencari emas ilegal paparnya pula. Lantas apakah ada sektoran khusus untuk keamanan atau uang payung bagi pemain peti di hulu Sungai Batang Uleh, Dusun Pemunyian? Menurutnya setiap bermain dikenakan uang payung sebesar 30 juta sampai 40 juta per bulan. Infonya pakai uang payung 30 juta sampai 40 juta, dan kabarnya uang payung itu disetor kepada oknum aparat, tuturnya. Terpisah, salah satu oknum Rio yang diduga terlibat bermain peti di wilayah Batang Uleh, tepatnya di Dusun Pemunyian, mengaku tidak mengetahui dan mengatakan bahwa di wilayahnya tidak ada aktivitas peti. Menurutnya kegiatan peti yang di aliran Sungai Batang Uleh termasuk wilayah Dusun Renah Jelmu dan bukan Dusun Pemunyian. Jangankan main peti, aktivitas penambangan emas ilegal dado Pemunyian yang ada tuh di wilayah hulu Sungai Batang Uleh itu
masuk kawasan Dusun Renah Cilmu. Pungkasnya, sumber berita Suara Bute Sarko. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.